298, episode 56 pembaca dan penulis 4. Yo Jong Hyuk meninggal. Dinding keempat, bergetar hebat. Itu tidak terasa nyata. Dinding keempat, sangat bergetar. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sangat diaktifkan. Aku tidak bisa bernapas dari kengerian yang memenuhi paru-paruku. Mengapa Yo Jong Hyuk tiba-tiba mendapatkan atribut, penulis dan mengapa ia memilih untuk mati atau mundur? Saya sepertinya tahu tetapi sulit dimengerti. Tidak ada lagi Yo Jong Hyuk yang asli yang saya tahu. Hanya segelintir cerita yang membuktikan ketidakhadirannya. Saya merasa seperti ini. Ini novel. Ini adalah cerita dalam novel. Perlahan aku menarik napas dan menghembuskan napas lagi. Yo Jong Hyuk lolos dari menjadi karakter. Saya menderita tinnitus dan jantung saya berdetak kencang. Sekali lagi saya menghela nafas. Keahlian eksklusif, dinding keempat, diaktifkan lebih kuat. Perasaan saya perlahan kembali dan gumaman para anggota partai terdengar. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak mendengar? Skenario dihapus. Petik 2. Aku menamparkan pipiku 2 kali dan mengangkat kepalaku ketika aku merasakan status naga kiamat mengalir dari segel. Nebula, Olympus sedang mempersiapkan medan perang untuk naga kiamat. Nebula, Veda, sedang bersiap untuk bencana. Nebula, Tamna. Jika prediksi saya benar, masih ada waktu. Saya berteriak ke arah anggota partai yang tersebar di semua tempat. Semua orang berkumpul bersama. Saya punya cerita sendiri. Petik 2. Anggota-anggota partai berkumpul di sekitarku meskipun mereka waspada. Seseorang mendukung Han Suyong yang jatuh sementara Kim Namun dan Lee Ji-hye menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap saya. Setelah beberapa saat, naga kiamat akan dirilis. Sehubungan dengan itu. Diam. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kamu dan Yo Jong Hyuk bergabung bersama untuk menyerang Tuan. Lee Ji-hye berteriak ketika dia mengarahkan pedangnya ke leherku. Kemudian Lee Hyun Sung bergumam, Dok Jasi, benda itu. Kapten, bagaimana dengan si brengsek ini? Haruskah aku merawatnya? Petik 2. Kim Namun mengisi tangannya dengan api hitam. Han Suyong menggelengkan kepalanya. Petik 2. Semua orang, dengarkan dia. Hah? Dengarkan dia. Mata Han Suyong terbuka tetapi murid-murid yang kosong membuktikan bahwa dia menyerahkan segalanya. Han Suyong mirip saya. Dia mungkin terlihat seperti ini di permukaan tetapi dia sudah mengerti situasi di kepalanya. Mungkin dia sedang memikirkan rencana selanjutnya. Saya melihat sekeliling pada anggota partai. Lee Hyun Sung, Kim Namun, Lee Seolwa, Lee Ji-hye, Shin Yosung. Orang-orang yang selamat dari putaran ke-1863. Saya bisa memberitahu mereka kebenaran tentang Han Suyong. Han Suyong memanfaatkanmu. Untuk membuat dunia baru, dia ingin mengakhiri ceritamu di sini. Meski begitu, saya tidak bisa mengatakannya. Semua orang, rawat kapten. Jangan langsung terburu-buru menarik kesimpulan. Dengarkan Dok Jasi. Petik 2. Itu karena mereka serius mengikuti Han Suyong. Permusuhan kelompok terhadap saya dibasahi oleh kata-kata Lee Hyun Sung. Saya memulai ceritanya. Pembebasan naga kiamat belum berakhir ketika segel dilepaskan. Anda mungkin tidak mengetahuinya tetapi akhir dari skenario ini. Petik 2. Saya menatap langit. Anggota partai yang lain juga melihat ke arahku. Bola penyegelan itu kusut. Fragmen segel itu pecah sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, kerapatan langit menjadi lebih tebal. Saya mengandalkan dinding keempat dan melontarkan kata-kata kosong. Kembali ke markas dan bersiap untuk skenario berikutnya. Mungkin akan ada 3 hari lagi. Petik 2. Saya bisa segera meninggalkan putaran 1863. Namun, saya tidak bisa melakukan ini karena karakter pada gilirannya adalah orang yang saya sukai. Saya mendapat waktu dari pembebasan naga kiamat dengan menggunakan Grace Cutting Sword sebagai kunci terakhir. Itu kurang sedikit status untuk digunakan sebagai kunci, sedikit menunda pelepasan naga kiamat. Saya harus menggunakan waktu ini dengan bijak. Sekarang setelah Han Suyong memilih rute ini, penghancuran setidaknya 1 nebula telah ditentukan. Yang paling penting adalah untuk menghindari bumi dihancurkan. Hari berikutnya, saya memberi Lee Hyun Sung banyak informasi. Itu semua rencana yang sudah saya buat sebelumnya. Dari menghindari bencana naga kiamat hingga mendapatkan cerita dan barang baru. Saya juga menyerahkan daftar orang-orang terkuat. Lee Hyun Sung mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir dan tiba-tiba mendongak. Petik 2. Bagaimana Dok Jasi tahu semua ini? Itulah alasan mengapa Han Suyong tahu. Saya mencoba menghindari penjelasan yang tidak perlu tetapi ekspresi Lee Hyun Sung tidak biasa. Lee Hyun Sung ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Apakah Dok Jasi adalah penulis plagiat? Petik 2. Penulis plagiar. Kamu, bukan, maafkan saya. Saya dipenuhi dengan kebingungan. Apakah Han Suyong berbicara tentang atributnya? Ah, baiklah. Lee Hyun Sung menggaruk kepalanya dengan ekspresi bermasalah. Saya tidak bisa mempercayainya. Han Suyong yang sombong dan egois menunjukkan atribut aslinya. Mengapa? Semua orang keluar. Saya hanya memikirkan ini ketika pintu ke ruang situasi terbuka dan seseorang masuk. Itu adalah Han Suyong yang mengenakan topi jauh di wajahnya. Ya, aku mengerti. Lee Hyun Sung membungkuk, berkemas dan keluar dari ruangan.
Satu-satunya yang tersisa di ruangan itu adalah Han Suyong dan aku. Karena saya membersihkan perjanjian dunia luar saya, itu harus sama untuk Han Suyong. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada alasan baginya untuk menunjukkan permusuhan kepada saya. Keadaan mentalmu tampaknya lebih baik. Diam, jawab Han Suyong sambil melipat tangannya dan duduk di kursi. Saya bertanya, mengapa kamu mengeluh? Mengeluh, apakah itu yang Anda sebut itu? Berkat kamu, semua orang di sini mungkin mati. Petik 2. Saya melihat anggota partai menunggu di luar ruangan untuk kami. Orang-orang yang berkumpul di luar tembok transparan berbicara dengan ekspresi serius. Itu mungkin karena ekspresi putus asa Han Suyong tak lama setelah kematian Yo Jong-hyuk. Saya menyatakan, lebih baik pergi ke skenario berikutnya daripada tertidur selamanya. Di luar jendela, Lee Hyun-sung menemui tatapanku dan tersenyum tipis. Lee Hyun-sung tahu bahwa Han Suyong adalah seorang penjiplak. Mungkin Lee Hyun-sung tahu bahwa Han Suyong akan meninggalkan mereka. Dia seperti beruang tetapi dia memiliki hati yang dalam. Lee Hyun-sung mungkin telah meramalkan bahwa ini akan terjadi. Namun demikian, ia memutuskan untuk mengikuti Han Suyong. Saya terus berbicara, itu belum berakhir ketika naga kiamat dilepaskan. Apakah kamu juga tidak tahu? Petik 2. Han Suyong menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Naga kiamat yang secara bertahap dibebaskan dari segel. Setelah dibebaskan, akan ada bencana di Starstream. Ini tidak berarti bahwa semua skenario masa depan akan berakhir. Bahkan, pada ronde ke-1863, Yo Jong-hyuk membebaskan naga kiamat dan melihat akhir skenario. Jelaskan pada para anggota, semua yang Anda lakukan dan semua yang Anda sembunyikan. Itu mungkin bukan perkembangan yang sempurna tetapi ada cara untuk melakukannya. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Masih banyak tempat di mana kau bisa meminjam kekuatan. Zarathustra karya Anna Croft, pencari akhir, raja transenden dan orang yang hidup di planet reinkarnasi. Petik 2. Aku sudah bilang padamu untuk diam. Han Suyong mendongak dan menatapku. Mata angku itu memelototiku dari bawah topi. Ngomong-ngomong, ada yang aneh. Mata Han Suyong bengkak. Saat aku menatap wajahnya, Han Suyong menggeram dan menekan topinya lebih rendah. Saya tidak suka Han Suyong dari putaran 1863. Meski begitu, aku bisa mengerti Han Suyong. Dunia yang ingin ia ciptakan sedikit seperti dunia yang saya impikan. Han Suyong berbicara dengan gigi terkatup. Yo Jong-hyuk menjadi penulis. Kenapa dia tiba-tiba mendapatkan atribut seperti itu? Kurasa dia ingin menulis cerita baru dengan cara yang sangat tulus. Itulah syarat untuk membuka sifat penulis. Petik 2. Saya bisa mengerti tetapi juga tidak mengerti. Sebuah dunia yang tidak bisa menyelesaikan putaran tetapi berjuang untuk bertahan hidup. Yo Jong-hyuk keluar dari sana untuk menulis ceritanya sendiri. Han Suyong tidak berbicara tetapi kami dapat dengan jelas melihat apa yang dipikirkan orang lain. Han Suyong mengangkat kepalanya, melepas topinya dan menyalakan sebatang rokok. Saya bertanya, bagaimana dengan pertukaran tanya jawab? Jangan gunakan sistem karena itu mengganggu. Petik 2. Han Suyong merokok dengan wajah tanpa emosi. Kebohongan disertakan. Baik. Kamu duluan. Aku mengangguk. Menurutmu siapa penulis Ways of Survival? Han Suyong sekali lagi mengisap asap dan meniupnya. Kemudian dia menjawab, bayi yang sangat besar. Bayi. Di dunia tanpa skenario, hanya keinginan untuk melihat cerita selanjutnya. Bayi dengan imajinasi yang mengerikan. Sesuatu muncul di benak saya. Dunia tanpa skenario. Hanya ada satu dunia di Starstream ini. Jangan bilang. Kamu sebaiknya tidak mengatakannya dengan mulutmu. Han Suyong menunjuk ke langit. Mungkin sedang mendengarkan. Saya menutup mulut saya. Bukan tidak mungkin jika, eksistensi, itu benar-benar penulis. Namun, kepalaku dalam keadaan yang rumit ketika aku mengatakan pada Han Suyong, sekarang giliranmu. Meminta. Aku berpikir, tolong tunggu. Petik 2. Tidak banyak waktu jadi tanyakan padaku dengan cepat. Saya akan berangkat besok pagi. Petik 2. Besok pagi. Aku telah memenuhi perjanjian dunia luar dan harus kembali ke dunia asliku. Han Suyong sedikit mengernyit. Kamu sudah selesai dan kamu akan membuang kita. Itu hebat. Duniaku hancur. Petik 2. Semua yang saya tahu diserahkan kepada Lee Hyun-sung. Mereka dapat melanjutkan sampai akhir tanpa bantuan lain. Petik 2. Saya berpikir ketika saya melirik orang-orang di luar ruang situasi. Sejak awal, dunia ini adalah dunia mereka. Saya bertanya, kapan Anda akan pergi? Meninggalkan. Kamu juga telah memenuhi perjanjian dunia luar. Saya bukan satu-satunya yang menyelesaikan perjanjian dunia luar. Yo Jong-hyuk telah meninggal dan Han Suyong memenuhi misinya. Dia sekarang akan pergi untuk menyelesaikan dunianya dengan bantuan sekretif plotter. Han Suyong. Han Suyong menatap lantai dan menjawab, aku tidak akan pergi. TL, Rainbow Turtle.